Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nazzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana wa zurriyatina bil Qur'an. Allahumma akhrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbila. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 183. Terjemahannya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan dengan puasa itu engkau menjadi orang yang bertakwa. Maha benar Allah yang Maha Agung. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Pak Haji Remi yang kita hormati, Pak Akbar, Bapak-bapak, Ibu-ibu, seluruh karyawan yang hadir pagi ini, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Insya Allah, kalau menurut kajian hisab, besok malam sudah mulai sholat malam. Ya, kalau ru'yat besok sore baru melihat bulan. Karena memang metode menentukan awal Ramadan itu atau awal Syawal, ya, untuk Idul Fitri itu ada dua. Ada dengan hisab, dengan ilmu perhitungan. Asyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya. Maka menurut ilmu hisab besok bulan sudah wujud, ya. Tapi kalau ilmu ru'yat, yaitu melihat, summu liruyatihi waftiru liruyatihi fa iza humma fahdurulah. Berpuasalah dengan melihat bulan dan berhari rayalah dengan melihat bulan. Kalau bulannya terhalang, maka estimasi dihitung. Itulah metode, ada dua. Yang penting jangan sampai kena bulan-bulanan, ya. Kalau yang di Amerika katanya sudah memikirkan tinggal di bulan, ya. Kalau di Cina sudah berbolak-balik ke bulan. Kalau orang Indonesia mikir nasib bulan ke bulan, nah, itu bedanya, ya. Jadi besok itu yang paham hisab, ya, sederhana saja sebenarnya. Nanti sholat zuhur kita mau pakai hisab atau pakai ru'yat. Kalau pakai hisab, lihat saja di kalender atau jam, ya, zuhurnya jam 12.30. Nah, itu berarti menurut hisab itu. Kalau menurut ru'yatnya berdiri di halaman depan, calik matahari tergelincir,
Nah, muazzinnya berdiri di sini, satu berdiri di sana. Allah alun gitu. Nah, alun sontalai. Calik matahari apabila sudah tergelincir. Itu pemahaman sederhana saja bedanya antara ilmu hisab dengan ilmu ru'yat gitu ya. Nah, insyaallah ya, kapan mulai puasa rencananya? Ramadan tanggal berapa? Hah? Tanggal 1. Yang pasnya itu tanggal 1 Ramadan. Itu yang pasnya. Cuma jatuh ada yang hari Sabtu tanggal 2 dan ada yang mengatakan tanggal 3. Malah ada yang sampai tanggal mulainya Senin. Ya kan? Ada juga sekarang sudah berpuasa. Jadi ada yang duluan 2 hari, ada yang pertengahan, ada yang akhir. Ya kan? Nah, yang penting jangan bingung. Banyaknya mulai puasa mau Ustaz, enggak usah saya puasa lah gitu ya. Nah, dan sampai sama beli baju di pasar ke toko ko iko narencak ke toko ko iko narancak ke toko sabalah iko narancak bingung akhirnya ndak baju saya gitu. Ya kan? Yang penting berpuasanya. Tapi jangan puasanya nak belakangan, rayunya nak duluan. Nah, atau do kawan ngecean kalau puasa lihat bulan Ustaz. Tapi kalau rayo celik kawan. Lah kawan lah rayo lo lah gitu ya. Malah ada yang tak sampai akhir bulan, ya kan? Nah, pondasi puasa itu adalah rukun. Ya, rukun Islam kan? Ya, rukun Islam itu ada 5. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aqimus shalah wa atuz zakah was saumu fi Ramadan. Ya, jadi puasa itu adalah bagian dari rukun Islam. Ya. Maka itu syarat yang pertama yang berpuasa itu memang orang Islam. Kalau dia tidak Islam tidak usah puasa. Ya. Walaupun ada pula ajaran di luar Islam itu puasa itu menunjukkan sebenarnya puasa itu kebutuhan, Pak. Maka itu hampir semua ajaran-ajaran yang ada itu pasti ada puasanya. Ya kan? Tapi ada yang tidak makan daging, ada yang minum makan tidak, yang lain boleh, ada yang 30 hari, ada yang 40 hari. Ada kan? Ada pula yang puasa makan nasi, yang lain boleh, gitu ya. Nah, kalau di Islam kan puasa itu memang dari dulu sudah ada orang berpuasa, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya kan? Yang itulah diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kita, gitu. Maka itu syarat pertama itu Islam. Jadi kalau tidak Islam nggak puasa boleh, ya kan? Jadi besok kalau ada karyawan ini yang tidak puasa berarti berkemungkinan dia tidak Islam, gitu ya. Oh Islam semua Pak, oke. Syarat yang kedua itu balik, ya kan? Balik dia, ya kan? Kalau dia sudah balik berarti wajib puasa. Nah Islam tidak puasa berkemungkinan dia belum balik. Nah, di besok kalau ada yang tidak puasa berarti belum balik, gitu ya. Yang ketiga berakal. Islam, oh Islam Pak, balik, oh lapak orang, mana tidak ke balik, ya kan? Lah punya anak gitu. Mungkin yang ketiga ini, ya belum berakal, ya kan? Jadi kalau ada besok tidak puasa berkemungkinan itu orang-orang yang tidak berakal gitu, ya kan? Karena berakal ini penting. Oh Islam ya, balik ya, berakal, cuman tidak mampu, ya kan? Ini ada yang bawa mobil luar kota kan, yang ada yang musafir ya. Nah, nanti kita dalami itu, bagaimana yang musafir ini dalam kondisi berpuasa ya. Nah, tapi yang jelas mampu.
ya kan? Orang tua, orang yang sedang sakit, orang yang dalam perjalanan, itu masuk dia, ya kan? Kalau sakitnya sakit membahayakan, menambah penyakit, maka dari itu dia boleh tidak berpuasa. Dibayar di waktu sehat. Ya. Kalau dia tidak berakal, maka dibayar setelah punya akal. Kan ada orang kan hilang pengana gitu. Ketika Ramadan gini hilang pengananya gitu. Tapi kalau dia doan piti kayaknya jaleh dia gitu. Itu lain pula tidak berakalnya itu. Ya kan? Jadi kalau seandainya dia tidak mampu, nanti dibayar di hari yang lain. Nah itu. Nah, kan innama a'malu biniat. Setiap amal itu harus ada niatnya. Dalam puasa sebenarnya tidak terlalu rumit. Ya kan? Tidak niat itu bukan nawaitu sumagadin, tidak begitu ya. Niat itu sederhana sebenarnya. Asal bermaksud melakukannya itu udah niat. Ya. Jadi kalau bermaksud ingin melakukan sesuatu, itulah niatnya. Jadi kalau besok malam sudah datang dia ke masjid untuk sholat malam, ikut ya setelah Isya, itu berarti besoknya dia berniat puasa dia tuh. Kalau besok malam itu dia bangun malam dan sahur, berarti besok sudah ada nih niat, walaupun tidak dilapas ngajak aku berpuasa besok. Jadi niat itu qasdu qalbi, ya kan, maksud dari hati, itulah niat, ya kan. Malah Nabi pernah berpuasa sunat, niatnya sudah pagi seperti ini. Dari subuh tidak makan tidak minum, kemudian pagi ini Nabi bertanya kepada Aisyah, ada yang bisa dimakan ya Aisyah? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasul. Oh, kalau begitu saya berpuasa. Nah, kapan niat Nabi itu? Sudah pagi berniat berpuasa. Jadi niat puasa, ya kan? Malah boleh juga. Niat pertama itu untuk 1 bulan. Nah, jadi tidak rumit-rumit ya berniat puasa, bukan terlalu, ya kan. Samalah kita di waktu di masjid, kalau ada lewat katidiang, ya kan pernah ke Mas Haji kan? Pernah ke Mas Haji, ya kan pernah lewat katidiang. Tuh ikut bersedekah benda? Ikut. Nah, di waktu mengambil uang masuk ke katidiang kan tidak pernah berniat di situ. Sengaja aku bersedekah 5.000 karena katidiang lewat di Muku Ambo karena Allah. Ada enggak? Tidak kan? Ambil piti masuk ke dalam. Nah, kalau gitu di mana niatnya tuh? Sini kan, ambil piti masuk ke katidiang itu kan berarti apa tuh? Lah doma masuk di situ. Sederhana lah niat itu. Ya kan? Nah, gitu. Cuman jangan salah dalil ya. Kan begini, tabassumuka fi wajhika li sahibika sedekah. Senyummu kepada saudaramu di wajahmu adalah sedekah. Jadi senyum itu adalah sedekah. Pas ketika ketidiang lewat, senyum saya ke katidiang itu ya gitu. Karena pemahamannya senyum adalah sedekah gitu. Nah, perlu saya beritahu, katidiang itu tidak butuh senyum. Katidiang itu butuh uang. Nah, maka itu jangan bersedekahnya dengan senyum gitu. Ya kan, itu salah dalil dia. Ya, baik. Dalam menghadapi Ramadan ini, karena dia 1 bulan berpuasanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka ada orang yang tidak berpuasa, ada yang dibolehkan tidak berpuasa. Ini yang kita dalami. Pertama memang orang-orang yang sakit. Ya, kalau sakitnya beresiko, parah, susah, sehat kalau dia tetap berpuasa.
maka itu boleh dibayar nanti ketika sudah sehat. Kalau sakitnya sudah menaun, maka dibayar dengan fidyah. Nah, gitu cara bayarnya, ya kan? Yang kedua, orang yang musafir, ya kan, dan berat dia untuk berpuasa. Sudahlah bawa mobil, panas lagi, ya kan? Maka itu kan au ala safarin, atau yang dalam perjalanan, ya kan? Maka boleh dia tidak berpuasa. Bayar di waktu tidak musafir. Iku mbok oto tiap hari Ustaz, ya kan? Putar tarui, apalagi luar provinsi. Tapi kalau mbok oto dari Lapai ke Steba, tidak musafir tuh doh, ya kan? Mana poso tu? Orang perjalanan Ustaz. Perjalanan dari mana? Dari rumah ke kantor aja. Nah, itu yang masuk nandak berakah tadi tu, ya kan? Yang masuk nandak berakah itu. Jadi yang dianggap musafir itu, sebagian ulama menyatakan lewat dari 80 kilo katanya. Tapi walaupun demikian, ayat itu mengatakan begini ya. Wa antasumu khairul lakum. Berpuasa itu lebih baik. Jadi walaupun kita bawa mobil kemana-mana, musafir, berpuasa itu lebih baik. Artinya apa itu? Kalau bayi pun di hari yang lain, nilainya tidak akan sama. Ya, nilainya tidak sama. Pokoknya mengqadha puasa di luar Ramadan, karena nilai Ramadannya itu ada. Jadi walaupun pengganti puasa Ramadan di luar Ramadan, bulannya tidak sehebat Ramadan. Nah, gitu. Satu-satunya nama bulan yang diabadikan dalam Al-Quran itu Pak, cuma Ramadan. Berapa bulan? 12 kan? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Nah, coba ulang lepak. Coba ulang balik. Hafal? Hah? Coba bayangkan tuh, anda hafal bulan awal saya hafal kan? Tapi kalau Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, hafal karena gajian tiap bulan. Ya kan? Alhamdulillah, makasih. Minumlah sebelum berpuasa ya. Hari Sabtu besok tidak boleh lagi, ya kan? Satu-satunya bulan Komariah yang diabadikan dalam Al-Quran itu cuma Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Nah, itu dia. Kami turunkan pada bulan Ramadan itu Al-Quran gitu. Jadi walaupun dalam keadaan sakit, kalau sakitnya tidak membahayakan, puasa itu lebih baik. Ikut sakit kepala seketik nak puasa leh. Ada saya alasan. Ya kan? Takili kaki seketik. Pada puasa dia mutas kelio tadi yang ya mudah bana ya kan. Tapi bagi orang yang sakit, orang yang musafir itu ganti ketika dia sudah sehat atau ganti ketika dia tidak lagi berada di musafir gitu. Kalau memang tuntutan kerjanya bawa mobil kemana-mana, ada yang berperanan sebagai maju mundurnya perusahaan ini, ada tak? Ada. Ya. Yang berani menyuruh Anies mundur, ya kan? Sopir itu kan maju mundur kan? Ya kan? Mau maju atau mau mundur, ya kan? Kalau itu profesinya, pekerjaan bagian dia, susah dia untuk berpuasa karena selalu dalam perjalanan, maka dia boleh bayar fidyah.
Ya, kalau memang itu profesinya dan tidak bisa lagi mencari posisi yang lain, sama dengan orang bekerja di perusahaan baja yang berhadapan dengan api dan panas. Itu tiap hari kerjanya, banyak puasa. Di luar Ramadan itu juga kerjanya, dalam Ramadan itu juga pekerjaannya. Makanya jika kamu tidak sanggup, nah itu dia. Dianggap dia sama dengan orang-orang yang sudah tua rentah, yang tidak mampu lagi bekerja. Tapi kalau dia maksud nanti ada waktu, dia boleh bayar, ya, dengan puasa, qada puasanya. Tapi kalau tidak mampu, bayar dengan fidyah. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini khusus untuk wanita haid, wanita nifas, justru haram berpuasa. Jangan merasa berugi pula tidak sholat, tidak berpuasa. Jadi orang-orang yang nifas, orang yang haid, itu justru tidak berpuasa, tidak sholat, itulah bentuk kepatuhannya. Ampun, tidak peduli haid, Ustaz, pokoknya bukan mampu puasa, tidak bisa ya. Memang tidak berpuasa, tidak sholat di waktu haid dan nifas, itulah bentuk kepatuhannya kepada Allah, bahwa Allah melarang orang haid dan nifas itu berpuasa. Cuman diganti di hari yang lain, ketika tidak haid, ketika tidak nifas. Berapa hari normalnya haid? Ikulah berhenti haid sadanya kau. Berapa hari? 7. Kalau lewat dari 7 itu biasanya menjadi darah istihadah, menjadi darah penyakit dia. Maka itu mandi, bersihkan, tutup, kemudian ikut berpuasa. Kalau sudah lewat masanya, ya kan? Saya tidak mau berdalam-dalam di soal itu. Penting paham sajalah, ya kan? Kalau tidak paham nanti SMS saya, ya kan? Iko di laki-laki ada siko, ada yang belum dewasa pak mau calik lagi gitu. Wanita hamil dan wanita yang menyusui, nah, kalau dia khawatir akan dirinya, dia ganti dengan hari yang lain. Kalau khawatir dengan diri dan bayinya, boleh ganti dengan fidyah atau dengan puasa. Nah, cuman masalahnya berganti dengan puasa ini agak berat, ya kan? Kalau beratnya di mana? Kalau bulan Ramadan sekarang hamil, tidak berpuasa, kira-kira Ramadan besok apa? Menyusui, itu normal. Kok hamil lo besok balik atau tidak dapat dari itu? Ya, nah. Ya kan? Kalau Ramadan sekarang hamil, pasti nanti berapa bulan ke depan melahirkan. Berapa bulan ke depan berarti masih dalam keadaan menyusui. Jadi kalau satu orang anak 2 kali Ramadan, kalau 5 anaknya 10 kali Ramadan. Kalau 10 kali 30, 300 hari, hampir 1 tahun. Berat. Nah, maka dia itu yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul us. Allah itu ingin yang mudah, tidak ingin yang sulit. Maka itu bagi ibu yang menyusui atau ibu hamil, ya kan? Kalau anak gadis hamil kan ada kan? Hah? Ada anak gadis hamil? Tidak ada lah ya. Pasti kalau hamil tidak gadis lah mulai itu dong. Ya kan? Maka dari itu dia masuk kategori boleh membayar fidyah, ta'amul miskin. Beri makan orang miskin sebanyak puasa yang ditinggalkan. Nah, tapi kalau haid tidak bisa dibayar dengan fidyah. Kalau sakit biasa tidak bayar dengan fidyah. Ya kan? Nah, haid itu dibayar dengan qada puasa. Maka itu karena alun terlanjur tua, mau cari kau masih banyak yang muda-muda, ya kan? Kalau orang dulu kan muda-muda kau mati kerencaan kau, ya kan? Haid tak puasa, oke, tapi tak pernah dihitung-hitung, tak perlu dibayar, ya kan? Kalau kini adalah mama, umi yang arif bijaksana, ketika ibunya mengganti puasa, dibawanya anak gadisnya ikut mengganti puasa. Ada yang seperti itu. Kalau dulu enggak.
Ya kan? Dunia aku milik awak mah, orang lain numpang saja sadonya gitu. Akhirnya tidak peduli dengan puasanya. Itu hutang. Ya kan? Jadi puasa-puasa yang dulu ya setelah haid, umur berapa haidnya dulu? 13 tahun. Sekarang sudah berapa? Berapa umur di sini yang paling muda lagi? 40. Ya kan, berapa tahun? Udah diganti apa belum? Jadi kalau 1 bulan, dia datang bulan apa datang tahun? Datang bulan kan? Berarti kenalah Ramadan kan? Nah, 7 Ramadan kali kalau sudah 10 tahun kita puasa, berarti lah 70 kali itu. Kalau tidak diganti. Maka itu hitung. Oh, Ramadan yang kepatang Alun Tabayeh sampai kini selesai lah. Besok datang lagi tambahan. Ya kan? Patang tinggal 5 oleh Ustaz. Memang bara bayi 2 bayi baru. Ala 5. Ya kan? Besok tambah pula 7 lagi. Kalau dibayar pula 2, berarti tinggal pula 5. 5 udah 10. Ramadan depan. Ya kan? Akhirnya menumpuklah hutangnya gitu, ya. Nah, itu tidak bisa dibayar dengan fidyah. Harusnya dibayar dengan mengqadha puasanya. Ya, min ayyamin ukhar, diganti di hari yang lain. Nah, gitu. Baik, sebelum kita buka tanya jawab, yang membatalkan puasa itu normal saja. Pertama, makan, minum, hubungan suami istri di siang hari. Ya. Kemudian muntah dengan sengaja, itu kan normal saja, tidak ada yang sulit. Ya kan? Kalau donor darah itu tidak membatalkan puasa. Berbekam, kan ada pula orang profesinya sekarang berbekam. Itu mayoritas tidak membatalkan puasa. Kalau impus untuk makanan, ulama mengatakan itu berarti sudah masuk kategori membatalkan puasa. Kalau sakit ya sudahlah, ya kan, tidak usah puasa gitu ya. Nanti kita kan masih punya waktu ya. Saya kalau nanti tidak bisa yang perlu ditanyakan boleh pakai tulis ya, boleh ditulis kalau mau nanti. Kalau ada yang agak sensitif boleh ditanyakan tentang Ramadan. Kalau malu lo bertanya gitu, ya kan? Karena banyak hal yang perlu kita bahas ya di dalam Ramadan. Contohnya, karena udah di masa semuanya, yang punya suami, yang punya istri, ternyata berhubungan, ya kan? Waktu sahurnya belum mandi, ya kan? Apalagi jam mampek lah masak-masak, lah sibuk-sibuk masak, ya kan? Kemudian pas mandinya pas waktu orang mau subuh, berarti dia dalam keadaan junub. Nah, kalau itu kondisinya itu tidak membatalkan puasa. Dia tidak boleh junub ketika berpuasa, gitu ya, berhubungan ketika sedang berpuasa. Jadi mandinya saja yang terlambat, ya kan? Pada prinsipnya itu dia ikut berpuasa, ya kan? Kalau dia bermimpi, ya kan, lalu mengeluarkan sperma segala macamnya, maka mimpi itu tidak membatalkan puasa, ya kan? Nah, ini hal-hal yang perlu kita pahami. Ustadz, 5 menit lagi mau berbuka, tiba tamu Ustaz. Itu pura-pura tak tahu siapa gitu. Adalah kan 5 menit lemah gitu. Batal puasanya itu, ya kan? Walaupun 5 menit lagi menjelang berbuka, ya datang tamunya, batal puasanya, maka itu dihitung tidak berpuasa, ya kan? Dan itu diganti di hari yang lain. Oh, soal pahalanya Allah sudah berikan pahala. Sama juga dengan sholat, masih begitu aja telunjuknya baru ya 1 menit lagi menjelang salam. Keceknya, ya kan, mau melasui, mau babunyi, mau pakai aroma, tidak pakai aroma, karena belum selesai dengan salam yang pertama. Yang rukun itu kan salam yang pertama, ya kan, kecek kan, orang lain tidak tahu loh.
Awak saya yang terasa seorangnya, batal sholatnya itu. Pura-pura tidak tahu, malah bisa pura-pura tidak tahu kan? Anggap selesai gitu ya, tidak bisa. Berarti dia sudah batal gitu. Sama juga itu, ya kan, ibu-ibu. Oh tadi sahur dilihat masih ada haidnya, ya kan? Oh jam 10 kan pagi udah mandi. Jam 10 berhenti haidnya. Ya tidak puasa sampai sore. Ya kan, tidak ada pula puasa setengah jalan. Tapi sholat zuhurnya udah wajib. Jangan mentang-mentang jam 10 pagi haidnya berhenti, udahlah bekuslah ke maghrib saya mandi kok gitu ya, tidak bisa. Berarti zuhurnya, asarnya, maghribnya sudah wajib dia melakukan mandi gitu ya. Nah ini. Nah yang paling berat itu sebenarnya adalah menjaga yang merusak pahala puasanya. Itu yang berat, ya kan? Nabi mengatakan begini, kam min sha'imin laisa min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa yang dia dapat hanya haus dan lapar saja. Itu ditahan makan, ditahan minum, ditahan berhubungan suami istri, tidak ada muntah dengan sengaja, tapi bicaranya, omongannya, ya kan, nan gunjiang lah, nan fitnah lah, nan mencibi-cibi saya juga, siatu, buat puasa tak boleh, yo sebenarnya tak boleh ngecek orang puasa ke doh, pibaan kada sabui, yo perangainya benda itu, alah. Bulan Ramadan ini adalah bulan mulia, maka jangan melakukan perkataan kecuali pada bulan Ramadan itu perkataan yang mulia. Itu satu yang ingin saya sampaikan. Ini bulan mulia, kita berada di tempat yang mulia. Mohon maaf ya, ini tamu kita. Ramadan itu datang, lalu kita sambut dengan bahagia, dengan gembira saja sudah ibadah. Maka itu isilah Ramadan itu dengan sesuatu yang mulia. Ambo jujur saja, datang nyoba tamu ke rumah ambo, nyo duduk di kursi ambo, dia awak temani mamanya, dia kue, tu nyo sibuk saya main HP, ambo usia mah. Nyo datang ke tempat awak, dia minum, nyo sibuk saya seorang main HP itu. Nyoba tamu ke rumah awak, atau tuan rumahnya, bagi dia. Mau datang ke situ, letaknya minumlah aja. Itu jadi itu suruh main HP kan? Permisi lo ya, coba. See you next, gitu ya. Ya kan? Berarti tidak menghargai tamu, tidak menghargai tuan rumah. Ramadan itu datang. Hormati dengan perkataan-perkataan yang mulia. Fajtanibu qaula zur. Jauhilah perkataan-perkataan yang bohong, yang dusta, yang buruk. Nah ternyata bapak ibu-ibu, kalau tidak sibuk kita berbicara yang baik-baik, maka kita akan disibukkan dengan bicara yang buruk. Jadi begitu. Maka itu sibukkanlah diri kita dengan baca Quran, ya kan? Tidak apa-apa ya, ada kesempatan pamannya menjelang zuhur, sudah zuhur, baca Quran. Tapi jangan ketika bekerja baca Quran, tidak pas pula. Ya kan, baku terlambat tibu dia, ambo tadi baca Quran sekian juz bagi dulu, tidak bisa lu tu. Ya kan, karena ibadah ini kita itu berpindah dari ibadah wajib kepada ibadah sunat, dari ibadah sunat kepada ibadah wajib. Masuk kerja jam berapa? Jam 9. Pelayanan jam 9 itu tidak boleh berkurang gara-gara sholat duha. Tidak boleh berkurang, karena sholat duha itu ibadah sunat. Ibadah wajibnya apa? Dia digaji untuk melayan orang. Jadi umpamanya kepala dinas, kepala bagian, orang udah antri udah datang pak, jam 7:30 orang udah datang. Tunggu sebentar pak ya, ibu sedang sholat duha, ibu sedang berzikir. Orang udah antri, itu kerjanya lagi, ya kan?
Kalau dia mau sholat duha sebelum waktu pelayanan, jam 8 umpamanya, jam 9 sebelum itu sudah ada sholat duha. Apa yang ingin saya pesankan, ibadah-ibadah sunat tidak boleh melalaikan kewajiban-kewajiban. Maka itu harus ada strategi, apalagi yang berhubungan dengan orang itu. Saya itu senang saya ke bank, ya, kalau datang ke bank dia berdiri, ya, Assalamualaikum, selamat pagi Pak, ada yang bisa dibantu gitu. Hebat kan? Pernah enggak ke bank? Pernah? Ada seperti itu? Duduk Pak gitu ya. Ada enggak? Iya kan? Kalau dia punya suami di rumah kayak apa kira pelayanan suaminya kira-kira? Datang suaminya ya kan, silakan masuk Pak gitu ya. Silakan duduk, mau minum apa? Teh, kopi, susu, ya kan? Kok di bank bisa dilayani hebat kan? Ya nak, di luarnya mana minum aja, kami minum juga. Bayangkan tuntutan kerja saja bisa orang melayani orang lain, iya kan? Nah sama juga dengan Ramadan. Jangan-jangan nanti Bapak kalau di rumah, oh sayangnya kepada istri dan anak-anak luar biasa. Nanti keluar dari rumah, kalau cari anak orang, tak kena anak awak. Kalau cari bini orang, lupa bini awak. Itu. Di dalam Ramadan ada orang yang ibadahnya luar biasa, ke masjidnya luar biasa, baca Qurannya luar biasa. Habis Ramadan, di luar Ramadan, anda tak kena di jual Ramadan mulai, ya kan? Maka dia katakan selamat tinggal wahai masjidku, ya kan? Sampai bertemu Ramadan yang akan datang. Itu banyak gitu. Di rumah dia ingat pada anak istrinya, tapi setelah keluar dari rumah dia lupa gitu. Sama lah itu, masuk Ramadan dia coba puasa, dia coba sholat, dia baca Quran, tapi setelah Ramadan dia lupa gitu. Makanya buya saya dulu waktu ceramah ke Pariaman di Cibian di Baru Pak, ya, buya saya itu Buya Duskiman Saat namanya. Waktu ceramah ke Pariaman di Cibian di Baru di Pariaman, dia awal makan roti, disangkut minta roti, jadi roti Pak, hanya Cibiannya Pak, semakin panjang Cibiannya, ya kan? Jadi buya Mboko pandai bahasa perberukan Pak. Dia tanya lah, Baru ba ko ang Cibian ambo, dan lagi yang roti yang Cibian, tak lagi roti yang Cibian yo. Kecek Baru aku tentu yang ambo Cibian buya, ambo buya. 3 hari dia ajar orang, 3 hari dia latih, mamajek karambia, mambiak karambia, mamutanyo, manggiginyo, membedaan mana mudo man tuo, selesai dia ambo buya. 3 hari ambo dia latih, mengarati ambo buya. Iku buyah lah melatih orang sebulan puasa, ya kan? Lah kamasajiknya sebulan, lah puasanya sebulan, lah ibadahnya sebulan. Tu ndaknya sudah keluar dari pelatihan, anda mengerti je cik Allah hanya dia. Itu yang buat Cibian buya gitu. Oh jadi iko ya. Santiang je hang baru cik kan. Ya kan? Bayanglah tu baru 3 hari berubahnya sekali. Awak sebulan ndak ada perubahan. Kan yo kalah dia atau apa yang cik nak bodoh ikut tadi ya kan? Bagaimana bekasnya gitu, membekas Ramadan yang akan datang itu gitu ya. Maka itu jaga mulutnya, jaga pendengarannya, jaga penglihatannya, jaga hatinya, ya kan? Insyaallah Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita tutup dengan bacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji